Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma aslih lana niyyata waz zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul alamin, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang memberikan kepada kita rezeki, Rabb yang menghidupkan kita, Rabb yang mematikan kita, Rabb yang memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, dan Rabb yang kepadanya satu-satunya kita persembahkan ibadah kita kepadanya. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, yang cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada cinta kita kepada orang tua kita, lebih besar pula daripada cinta kita kepada suami atau istri kita, bahkan lebih besar daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Al-Barakah Al-Mubarak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berbagi faedah, untuk dapat memberikan nasihat kepada diri kami pribadi dan kepada antum dan antunna semuanya, untuk memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu kata Allah taala bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, majelis seperti ini, majelis ilmu, adalah majelis yang mulia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita rezeki yang agung ini, nikmat untuk dapat berkumpul, mendengarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dengannya Allah tabaraka wa taala muliakan kita, Allah banggakan kita, Allah berikan ketenangan dan rahmatnya bagi orang-orang yang menghadiri majelis tersebut. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
berkumpul pada rumah dari rumah-rumah Allah Taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan agama Allah Taala ini, mengingatkan manusia, melainkan Allah Taala akan berikan bagi mereka sakinah, ketenangan. Allah turunkan rahmatnya, dan Allah banggakan mereka di antara para malaikat-malaikat yang mulia. Subhanallah. Alhamdulillah, jamaah milik Allah Taala. Allah bukakan hati kita untuk dapat berkumpul di sini untuk membahas satu kalimat yang agung sekali. Dua kalimat syahadat, suatu perkara yang sangat agung, yang kalimat ini adalah kalimat yang membedakan nantinya antara ahlul jannah dan ahlun nar, penduduk surga dan penduduk neraka. Satu kalimat yang membedakan antara seorang muslim dan orang yang kufar. Kalimat yang karena kalimat ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dimusuhi oleh kaumnya, sampai diusir dari kotanya. Kalimat yang agung sekali, kalimat yang harus terus kita pelajari, terus kita ingatkan, terus kita perdalam pemahaman terhadap kalimat ini, yaitu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah ini kan Allah Taala. Seorang yang ingin mempelajari sesuatu, maka dia harus mengetahui feedback apa yang akan dia dapatkan kalau dia mempelajari atau melakukan amalan tersebut. Karena apabila dia mengetahuinya, maka akan muncul semangat, muncul ghirah untuk apa? Untuk mendapatkannya. Kenapa antum mau kerja di perusahaan A? Ustaz, gajinya besar. Tahu dia, oh gajinya seperti ini. Kenapa antum mau belajar ini? Mempelajari suatu pelajaran. Karena Ustaz, kalau udah belajar ini nanti cari kerja mudah. Dia mengetahui apa? Feedback balik yang akan dia dapatkan, samarah hasilnya dia mengetahui. Maka begitu juga jamaah milik Allah Taala. Dan ini tabiat manusia. Ya tidak. Kenapa orang tidak mau belajar, tidak mau hadir majelis ilmu, tidak mau menuntut ilmu? Karena dia tidak mengetahui keutamaan yang besar yang Allah Taala berikan bagi orang yang menuntut ilmu. Dia tidak tahu tuh bahwasanya dengan menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Taala. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Dia enggak tahu itu. Dia juga tidak mengetahui bahwasanya Nabi yang mulia SAW juga mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin baginya kebaikan, maka Allah fahamkan dia ilmu agama. Indikator Allah ingin kebaikan kepada seseorang, Allah jadikan dia faham agama. Ini rezeki dari Allah Taala. Bukan apabila Allah Taala cinta kepada seorang, ingin kebaikan bagi seseorang, Allah berikan kepadanya harta, benda banyak, hartanya, fulusnya banyak, rumahnya besar. Bukan itu yang menjadi tolak ukur Allah cinta, Allah sayang kepada seorang hamba, bukan. Kenapa? Ya karena ini rezeki ammah, rezeki yang umum. Bahkan Allah berikan pada orang-orang kufar, orang-orang munafik, semuanya diberikan oleh Allah Taala. Sebagian manusia mengira bahwasanya kemuliaan Allah berikan bagi orang yang memiliki harta.
Allah berikan jabatan, maka dia mendapatkan kemuliaan. Makanya mereka mengatakan fa'amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Sewaktu Allah tabaraka wa taala jadikan rezekinya terbatas, pas-pasan, maka dia katakan Tuhanku menghinakanku. Ini salah jamaah dengan Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena dia tidak belajar, tidak tahu. Makanya dia tidak mau menuntut ilmu. Begitu juga dengan kalimat syahadat ini. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan syahadat syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak mengetahui keutamaannya, makanya dia tidak terbuka hatinya untuk belajar. Kalau seandainya seorang mengetahui keutamaan ini, maka dia akan habiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Maka akan dihabiskan waktunya untuk mempelajari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jamaah milik Allah tabaraka wa taala, kalimat inilah yang didakwakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit sofa, kemudian memanggil karib kerabatnya, keluarga dekatnya dipanggil oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpullah mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka tidak mau, jamaah mereka Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena mereka tahu. Apa kata mereka? Ataj'alu alihatana ilahan wahid. Apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan Tuhan kami ini menjadi Tuhan yang satu saja? Ala inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang ajib, kata mereka, menakjubkan sekali. Bagaimana ceritanya Tuhan kami yang banyak jadikan satu Tuhan? Artinya Abu Jahal, Abu Lahab dan kroco-kroconya itu, mereka tahu betul nih konsekuensi kalimat ini. Makanya mereka tidak mau ucapkan. Sampai Abu Thalib, paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya Nabi minta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak mau mengucapkannya. Padahal apa susahnya gitu ya. Namun pada hari ini jamaah milik Allah tabaraka wa taala, betapa banyak kaum muslimin yang dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat Muhammadar Rasulullah, tapi sangat disayangkan mereka tidak faham konsekuensinya. Mereka tidak faham kenapa? Karena tidak mau mempelajarinya. Kenapa mereka tidak mau mempelajarinya? Karena mereka tidak mengetahui apa samarah, apa hasil yang akan mereka dapatkan jika mereka mempelajari kalimat ini. Jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Maka di sini Anda akan menyampaikan beberapa samarah, beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan dari janji-janji Allah tabaraka wa taala yang disampaikan oleh lisan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mempelajari dengan benar dua kalimat yang mulia ini. Apabila kita mempelajari dengan benar kalimat tauhid, mengetahui tauhid pada Allah tabaraka wa taala, mengetahui syirik, kemudian mengetahui konsekuensi dari syahadat syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara keutamaan yang Allah tabaraka wa taala akan berikan bagi mereka yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Apabila engkau mendatangiku, kata Allah tabaraka wa taala, membawa dosa sebesar bumi, summa laqaitani la tusrik bi syai'an la ataituka bi qurubihal maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan sebesar bumi pula berupa maghfirah,
Syaratnya apa? Engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun juga. Ini pertama, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita, ana dan antum semuanya adalah hamba Allah yang banyak dosa. Iya enggak Pak? Bu, kita banyak dosa sekali. Setiap hari bikin dosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, kesalahan, maksiat. Dan yang terbaik adalah mereka yang bertobat. Kemudian dalam hadis qudsi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ibadi, innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguhnya engkau senantiasa siang hari, malam hari bikin dosa terus. Manusia Pak, siang malam maksiat aja kerjanya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampunkan semua dosa, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun padaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, aghfir lakum, maka pasti akan aku ampunkan. Syaratnya apa? Istighfar. Makanya istighfar adalah diantara penggugur dosa. Perbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita banyak dosa, manusia. Dan diantara jalan keluar untuk menembus dosa-dosa kita yang banyak ini adalah dengan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tauhid ini merupakan konsekuensi dari syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keutamaan yang pertama apa? Dosa kita diampunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Dalam hadis bitaqah, hadis Ibnu Majah, hadis yang masyhur sekali, yang mana ada seorang yang dihadapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia membawa dosa yang sangat banyak. Ada 99 catatan keburukan. Dan satu catatan saja, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, muddal basar, sejauh mata memandang, satu catatan. Dia punya 99 catatan keburukan. Maka pada saat itu hamba ini merasa dia akan binasa, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, sungguhnya pada hari ini engkau tidak akan dizolimi. Maka dihadirkanlah padanya bitaqah tadi, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Dan ditimbanglah kartu tersebut yang bertuliskan la ilaha illallah dengan 99 catatan maksiat yang dia lakukan. Dan ternyata bitaqah kartu bertuliskan kalimat la ilaha illallah ini dapat mengalahkan 99 catatan dosa yang satu saja sejauh mata memandang. Makanya ini penting kita belajar tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya setiap kita, jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ana dan antum semuanya sebagai seorang muslim, kita semuanya memiliki bitaqah ini, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Semua kita memilikinya. Akan tetapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, yang berbeda adalah kualitas dari bitaqah ini, bobotnya nanti berbeda. Beratnya antara satu orang dengan orang yang lainnya tidak sama. Tergantung nanti bagaimana mereka mengaplikasikan kalimat ini. Makanya orang yang tidak faham tentang kalimat la ilaha illallah, tidak faham kalimat konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak akan bisa mengamalkannya.
Dampaknya apa? Kartunya nanti tidak akan berat, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita belajar tauhid, belajar kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang kedua. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengharamkan neraka. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala mengharamkan neraka bagi hambanya yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Allah haramkan neraka, jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Tergiur enggak? Subhanallah. Artinya kalau enggak masuk neraka pasti masuk surga. Karena Allah haramkan neraka. Syaratnya apa? Dia ucapkan la ilaha illallah ikhlas mengharap wajah Allah. Nah, tapi ikhlas mengharap wajah Allah itu seperti apa, Ustaz? Inilah pentingnya kita belajar, mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah, mempelajari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, Pak, di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Ini subhanallah, ini tidak main-main. Ganjaran yang Allah tabaraka wa taala janjikan bagi mereka yang memahami kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, memahami asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya jamaah milik Allah tabaraka wa taala, di sini anak ingin mengingatkan kepada diri anak pribadi dan kepada antum dan antunna semuanya untuk senantiasa kita mengulang-ulangi pelajaran tauhid ini. Terus kita pelajari, karena adalah pelajaran yang paling mulia, mempelajari tentang Allah tabaraka wa taala, mempelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu tidak cukup hanya pada satu majelis seperti ini. Wallahi tidak cukup. Tapi sampai kapan, Ustaz? Sampai kapan kita belajar? Hatta atanal yakin. Sampai datang yakin. Apa yakin di sini? Kematian. Sampai mati kita belajar terus kalimat ini. Yang kita harapkan apa? Agar di akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Agar di tokoh kartu la ilaha illallah kita ini berat di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah di antara janji-janji yang Allah tabaraka wa taala berikan, yang hendaklah dengannya menjadikan kita bersemangat untuk ngaji tauhid, untuk mempelajari tentang kesyirikan, untuk mempelajari tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Hudzaifah, sahabat yang mulia, suatu ketika bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bertanya kepada Nabi tentang keburukan pada saat di mana para sahabat yang lainnya bertanya tentang kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah, bertanya tentang keburukan. Apa sebabnya? Mukhafatun an yudrikani. Aku takut kalau keburukan itu akan menimpaku. Maka penting kita untuk mengetahui keburukan tadi. Kita ingin mengetahui apa sih kesyirikan ini. Agar apa? Agar kita dapat sempurna tauhidnya kepada Allah tabaraka wa taala. Apa saja kesyirikan-kesyirikan yang dengannya kita dapat memurnikan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Apa saja sih yang dimaksud dengan kebid'ahan agar kita dapat senantiasa
mengikuti sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita mempelajari tentang tauhid kepada Allah Taala, mempelajari kalimat la ilaha illallah, maka di sana ada nafi wa isbat, penetapan Allah sebagai Rabbul Alamin, satu-satunya yang berhak kita ibadahi, dan di sana ada penafian, meniadakan sesembahan selain dari Allah Taala. Artinya semua sembahan selain Allah ini tidak berhak untuk diibadahi. Dan nanti di sana akan ada macam-macam kesyirikan yang dengannya akan merusak kalimat tauhid ini. Dan kesyirikan-kesyirikan inilah jamaah milik Allah Taala yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan kafir Quraisy dahulu. Sehingga mereka dimusuhi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulu, orang-orang kafir Quraisy, mereka sholat. Mereka menyembah Allah tidak? Mereka menyembah Allah. Akan tapi bersama dengan itu mereka ambil tandingan selain Allah Taala. Mereka sembah Allah, bersama dengan itu mereka sembah juga patung-patung yang lainnya selain Allah Taala. Maka ini jatuh kepada kesyirikan. Dan syirik ini kata para ulama ini terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Sebagian mengatakan dua, sebagian mengatakan bahwasanya syirik itu dibagi menjadi tiga. Yang membagi syirik menjadi tiga, pertama ada syirik akbar, kemudian yang kedua ada syirik asgor, kemudian yang ketiga ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dengan kita mengetahui kesyirikan, kita akan tahu lawan dari kesyirikan itu tauhid kepada Allah Taala. Dan kalau benar tauhidnya, bagus kalimat la ilaha illallah yang dimiliki oleh orang tersebut. Lalu bagaimana bisa bagus kalimat la ilaha illallahnya kalau kesyirikan aja nggak tahu? Taunya syirik itu apa? Antum syirik antum nih. Syiriknya apa? Iri maksudnya. Nah, ini kan salah. Keliru dalam memahami kalimat ini, maka mereka tidak paham. Akhirnya mereka kerjakan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah, akan tapi mereka tidak sadari. Yang pertama adalah syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah syirik asgor. Dan yang ketiga adalah syirik khafi. Syirik akbar adalah syirik besar. Syirik asgor adalah syirik kecil. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi. Namun sebagian ulama yang lainnya mengatakan syirik itu cuma ada dua saja. Syirik akbar dan syirik asgor. Adapun syirik khafi maka akan kembali kepada dua jenis kesyirikan tadi. Contoh, kok bisa syirik khafi ini kembali kepada dua jenis ini, Ustaz? Contoh, ada seorang yang memiliki keyakinan bahwasanya ada seorang yang telah meninggal dunia, kemudian dikuburkan. Dan orang ini meyakini bahwasanya kuburan tadi ini dapat mengijabah doa-doanya. Permintaannya dapat diijabah, dapat dikabulkan oleh kuburan tadi. Ini syirik enggak, Pak? Syirik. Syirik akbar atau syirik asgor? Syirik akbar. Yang dapat mengancam pelakunya keluar dari agama Islam kalau dia tidak bertobat kepada Allah Taala. Namun orang ini dia tidak pernah kabarkan bahwasanya dia memiliki keyakinan tersebut. Dia pun tidak pernah pergi ke kuburan keramat ini untuk minta, tidak pernah. Jadi tidak ada orang yang tahu, hatta istrinya sendiri tidak tahu. Maka inilah sesuatu yang khafi, tersembunyi. Dan dia masuk dalam kategori syirik akbar.
Kemudian contoh yang kedua, ada orang yang dia perbagus bacaan sholatnya. Kenapa dia perbagus, perindah? Dia tahu di belakang ada bosnya, di belakang ada gubernur misalnya, atau di belakang ada wali kota, atau ada bupati, orang yang mereka hargai. Sehingga dia perbagus, dia percantik bacaannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian manusia. Kita tahu enggak dia sedang melakukan riya? Ini riya namanya. Ingin dipuji manusia. Dan ini adalah syirik kecil. Kita tahu enggak dia sedang riya? Tahu enggak, Pak? Enggak tahu. Enggak bisa kita katakan sewaktu kita dapati ada, oh ini imam lagi bacanya bagus, oh antum riya tuh. Kenapa? Karena ada fulan di belakang, makanya antum baca bagus-bagus. Ya tahu dari mana? Apakah Anda telah membedah hatinya? Enggak tahu. Makanya Pak, kita enggak bisa nuduh orang riya, enggak bisa. Sewaktu misalnya orang melakukan amal soleh, kita katakan, oh antum riya, jangan-jangan antum yang hasad. Ya, tidak bisa. Ini adalah sesuatu yang khafi, tersembunyi. Makanya seorang tidak bisa mengotori hatinya dengan menuduh saudaranya melakukan amalan riya tadi. Misalnya nih, dia sedang haji atau umroh, kemudian ada fotonya. Sudah azan ya? Sudah masuk ke bisa. Kita dengarkan azan dulu. Kemudian nanti lanjut sedikit setelah azan. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah. Jamaah milik Allah tabaraka wa taala, yang di antara konsekuensi yang harus kita fahami dari kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kita harus mengetahui lawannya, itu kesyirikan. Kenapa? Karena apabila kita berhasil menghindari segala macam bentuk kesyirikan ini, maka tauhid kita akan sempurna. Semakin kita faham tentang kesyirikan dan cabang-cabangnya, maka pada saat itu tauhid kita akan semakin bagus kualitasnya. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui macam-macam kesyirikan ini agar kita dapat menjauhinya. Dan para ulama tadi membagi syirik sebagian menjadi 3 bagian, sebagian menjadi 2. Namun yang rajih adalah yang bagi menjadi 2 tadi. Kenapa? Karena syirik khafi ini akan kembali imma itu kepada syirik akbar ataupun kembali kepada syirik asghar. Adapun syirik akbar adalah perbuatan menyekutukan Allah Taala yang apabila dilakukan oleh seorang hamba dan dia tidak bertobat kepada Allah Taala, maka pelakunya bisa keluar dari agama Islam. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Taala dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Di antaranya adalah berdoa kepada selain Allah Taala. Ini contoh syirik akbar. Kalau dia melakukan syirik akbar, maka rusak Islamnya. Amal soleh yang dilakukan selama ini akan dihapuskan oleh Allah Taala seluruhnya. Seluruhnya dihapuskan oleh Allah Taala. Apa kata Allah Taala? La in asrakta la yahbatanna amaluka. Dalam surat Zumar, apabila kalian sekutukan aku, kata Allah Taala, la yahbatanna amaluka, maka akan aku cerai-beraikan, hancurkan amalan kalian. Salat, puasa, zakat dihapuskan oleh Allah Taala. Ini kalau syirik akbar. Dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah Taala kalau dia tidak bertobat sebelum kematiannya. Namun kalau dia bertobat, diampunkan oleh Allah Taala. Ini syirik akbar. Ini sesuatu yang harus benar-benar kita fahami, kita pelajari agar kita tidak jatuh padanya. Contohnya adalah berdoa kepada selain Allah. Dalam surah Ahqaf, Allah Taala katakan, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah." Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang berdoa minta kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Contoh dari syirik akbar. Kemudian juga menyembelih untuk selain Allah. Allah Taala katakan, "Fasholli lirabbika wanhar."
Maka dirikanlah solat dan sembelihan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Apabila ada seorang yang menyembelih, dia tujukan kepada selain Allah, maka dia telah jatuh pada syirik akbar, syirik yang besar. Mau bikin jembatan, Pak, bikin jembatan, ya, kemudian dia potong kerbau, sapi untuk penghuni jembatan. Ini syirik akbar. Ini harus dihindari dan diingatkan, kalau ada yang melakukannya diingatkan, nih bahaya Islamnya nanti rusak. Takut nanti waktu menghadap Allah tabaraka wa ta'ala ternyata membawa dosa syirik akbar. Diingatkan, didakwahkan, disampaikan kepada mereka. Kemudian juga meminta pertolongan dengan jin. Ini pun termasuk syirik akbar. Sihir termasuk syirik akbar. Kemudian yang kedua dari pembagian syirik tadi adalah syirik asghar. Apa yang dimaksud dengan syirik asghar? Syirik asghar, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu, jami'ul aqwal wal af'al allati yatawassalu biha ila syirkin akbar. Jami'ul aqwal wal af'al allati yatawassalu biha ila syirkin akbar. Seluruh perkataan dan perbuatan yang bisa menjembatani seseorang jatuh pada syirik akbar. Suatu amalan, perbuatan, perkataan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka menjadikan hamba ini berpotensi untuk jatuh kepada syirik besar. Ini syirik asghar, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu. Contohnya apa? Contohnya pakai jimat. Pakai jimat. Ini syirik apa, Pak? Syirik asghar. Kenapa? Karena ini bisa menjadikan orang ini nanti jatuh pada syirik akbar. Pakai jimat. Kalau dia meyakini yang memberikan maslahat dan mudarat adalah Allah tabaraka wa ta'ala, dia yakin Allah yang memberikan maslahat dan mudarat, tapi melalui jimat dia, melalui jimat ini syirik asghar. Tapi Pak, lama-kelamaan dia bisa meyakini bahwasanya jimat inilah yang akan memberikan maslahat dan mudarat bagi dirinya. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan pelet adalah kesyirikan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak dan Ibu milik Allah tabaraka wa taala, kalau ada jimat Pak, Bu, yang ada di rumahnya dibuang semuanya. Ini bahaya ini. Bisa merusak kalimat la ilaha illallah kita. Kita tentu ingin menghadap Allah tabaraka wa taala dalam keadaan yang terbaik. Tentu kita semua ingin di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Tentu kita ingin suatu timbangan bitokoh la ilaha illallah kita ditimbang ini dapat mengalahkan dosa-dosa besar yang selama ini kita kerjakan. Tapi kalau masih ada jimat Pak, ini terancam nih, bahaya. Bahaya, ini dapat merusak semua itu. Makanya hilangkan nih segala macam keyakinan seperti ini. Kadang orang yang bawa jimat ini, jamaah milik Allah tabaraka wa taala, dia keluar rumah tawakalnya beda. Dia keluar rumah tidak bawa jimat, ya itu dia kalutnya luar biasa. Hilang pedenya, aduh ngapa jimatnya tinggal. Akhirnya balik lagi dia. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita suatu doa. Kalau keluar rumah, baca apa Pak? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Tawakal kepada siapa Pak? Pada Allah, bukan pada jimat. Ini syirik. Bahaya, diingatkan saudara kita, keluarga kita. Kenapa? Karena kita cinta kepada mereka. Jangan sampai jatuh kepada
perkara yang dapat membinasakan ini. Sebagian ada Pak yang jadi jimatnya apa? Jadi jimatnya pakai rumput. Hujan panas pakai rumput letakkan ke sini. Letakkan biar apa? Oh biar tidak kena hantu hujan panas katanya. Iya kan? Nah, ini apa maksudnya? Oh tenang, yang berikan maslahat sama mudarat itu Allah. Tapi kalau pakai ini aman. Apa ini hubungannya? Nah, ini bisa jadi jimat ini, bahaya. Ya udah, bismillah. Buang, tinggalkan. Kadang ada yang pajang foto dengan keyakinan ini kalau saya pajang foto ini nanti warung saya laris. Ini bahaya jamaah Allah tabaraka wa taala. Dapat apa? Dapat mengancam kalimat tauhid kita la ilaha illallah tadi. Makanya kita pelajari lagi. Oh ini silakan nanti dipelajari lagi jamaah Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana apa yang Anda katakan tadi, waktu ini tentu tidak cukup bagi kita untuk membahasnya, untuk mengkajinya. Silakan nanti hadiri kajian-kajian. Subhanallah. Alhamdulillah di sini ada kajian rutin ya. Kajian rutin bersama Ustaz Hedi ya, Ustaz Arwi, Ustaz Rivaldi ya, subhanallah hadiri. Semangat. Ya, hadiri majelis ilmu supaya kita bisa membedakan oh ini yang tauhid, ini yang syirik. Kemudian juga contoh perbuatan syirik asgor, syirik kecil ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, enggak. Tapi berpotensi jatuh pada syirik akbar. Di antaranya apa? Menganggap sial terhadap sesuatu. Rasulullah SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial terhadap sesuatu itu adalah kesyirikan. Dan syirik di sini yang dimaksud adalah syirik asgor kata para ulama. Contohnya nih, oh ini tanggal 13 tanggal sial. Ini bahaya. Oh hari ini hari sial. Oh ini bulan sial, angka sial. Ya. Oh ini kalau bulan ini tidak boleh safar nih. Kenapa bulan sial? Ya, ini bahaya. Sewaktu ada keyakinan seperti ini dapat merusak akidah kita. Oh kalau potong kuku depan rumah, nanti sial, tidak ada laki-laki yang mau katanya kan. Ya ada tidak keyakinan seperti itu? Oh ini kalau misalnya kopinya tidak dicapai, bahaya nanti sial. Oh, dari mana ceritanya? Iya, ini subhanallah. Terkadang perkara-perkara yang seperti ini jamaah milik Allah tabaraka wa taala, kita terjatuh pada kesyirikan tanpa kita kesadari, padahal ini dosa yang sangat besar sekali. Memang kita katakan tadi ini adalah apa? Syirik asgor, syirik kecil. Tapi syirik kecil ini pun masih masuk dalam kategori syirik. Dan syirik adalah dosa besar yang paling besar. Suatu ketika sahabat pernah bertanya kepada Nabi yang mulia SAW, ya Rasulullah, ayu dzanbin a'zam, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami dosa apa yang paling besar. Kemudian Nabi yang mulia SAW mengatakan, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau jadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa taala sedangkan Allah yang telah menciptakan engkau. Syirik jamaah Allah tabaraka wa taala, inilah dosa besar yang paling besar. Perbuatan yang membuat Allah tabaraka wa taala Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim menjadi murka semurka-murkanya. Kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Walaupun tadi dia syirik asghar. Ya, jangan disepelekan. Makanya anak katakan tadi, belajar Pak, Bu. Ya, belajar. Ya, waktu kita dapat seperti ini, alhamdulillah Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita hidayah irsyad. Hidayatul bayan. Dapat oh, benarkah ya kata Ustadz itu kayak gini tadi? Ya silakan nanti bisa dibuka kembali buku-bukunya, dibaca, benar enggak ya? Hadiri majelis ilmu, kajian-kajian. Supaya apa? Supaya terbuka wawasan kita. Kemudian minta kepada Allah tabaraka wa taala hidayah. Minta kepada Allah petunjuk. Agar Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kita jalan yang lurus tadi. Agar Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita hidayah, taufik. Minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, berikan kepada
hambamu ini petunjuk ya Allah. Kemudian waktu sholat jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Dan ingat Pak, Bu, waktu doa ini dihayati dengan hatinya. Benar-benar nih minta hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Minta ditunjukkan siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang ditempuh oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditempuh oleh Siddiq, syuhada, was salihin. Kita minta kepada Allah tabaraka wa taala agar ditunjukkan jalan yang lurus tersebut. Kemudian yang kedua adalah syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini anak kabarkan secara ringkas saja karena waktunya yang sudah sangat mepet sekali ya, subhanallah. Konsekuensi dari syahadat kita, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya kita mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dikatakan oleh Nabi pasti benar. Apapun yang datang dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam selama hadisnya sahih, benar ini datangnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada celah bagi kita untuk mengatakan saya ragu. Tidak boleh kita mengatakan saya ragu. Kenapa? Ini benar datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengabarkan, oh ini nanti seorang yang telah meninggal dunia, sewaktu di kuburnya dia akan datang oleh dua orang malaikat Allah yang akan menanyakan kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu, man nabiyuk, siapa nabimu, wa madinuk, apa agamamu. Nabi yang mulia selalu mengatakan tasdiquhu fima akhbar. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan. Kenapa? Karena kita telah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah mengabar nanti di akhir zaman akan ada Dajjal yang menyebarkan fitnah, mengaku dirinya Tuhan, dan dia memiliki surga dan neraka. Kemudian Dajjal itu akan apabila mendatangi suatu daerah yang tandus, dan dia mengatakan, ya sama antiri, wahai langit turunkan hujan, maka langit akan turun hujan. Ya ardi ambiti, wahai bumi tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka akan tumbuh. Subhanallah, ini fitnah Dajjal. Ustaz, dah masuk akal, jangan timbang lagi pakai akal. Apabila hadis ini telah benar datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensi dari syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus membenarkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apa yang diperintah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi syahadat kita, Pak. Kalau kita katakan Muhammad Rasulullah, maka apa yang diperintah oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita taati. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Apa perintah Nabi? Ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salat sebagaimana beliau salat. Rasulullah SAW katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita salat, Pak. Kita upayakan betul bagaimana salat kita persis dengan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan. Dan saya adalah umat beliau. Saya bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Maka
Konsekuensinya saya harus taat terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah-perintah Nabi banyak sekali. Nanti silakan dibuka dalam kitab-kitab hadis ya, subhanallah. Ya. Dan ingat Pak, Bu, kalau kita tidak mau taat dengan perintah Nabi, maka akan terjadi kerusakan. Lihat bagaimana tragedi pada saat perang Uhud. Pada saat pasukan memanah diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk bertahan di Bukit Rumman. Apapun keadaannya, walaupun kalian telah melihat bangkai kami dicabik-cabik, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan. Tapi ternyata mereka tinggalkan, mereka maksiati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kaum muslimin mendapatkan kekalahan pada saat perang Uhud. Ini karena apa? Karena tidak mau patuh dengan perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahaya jamaah dengan Allah taala. Dan makanya kita apabila datang perintah dari Nabi apapun itu, kita lihat misalnya ada yang mengabarkan kepada kita, ini loh Rasulullah memerintahkan seperti ini, ya udah kerjakan. Rasulullah SAW perintahkan kita untuk mencukur kumis dan pelihara jenggot. Lihat nih hadisnya benar enggak? Oh benar hadisnya. Udah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kenapa? Ini perintah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai konsekuensi saya bersyahadat Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wal jazar, yaitu menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Nabi kita jauhkan. Yang dilarang oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam kita jauhkan. Karena ini pasti keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum pakai tangan kiri. Maka kita jauhkan. Jangan minum pakai tangan kiri, jangan makan pakai tangan kiri. Dan ini ternyata banyak jamaah milik Allah Taala dari kaum muslimin yang tidak memahaminya. Kita lihat, antum lihatlah di sekitar kita betapa banyak orang yang dia minum pakai tangan kiri. Bahkan Anda dapati di masjid yang mulia, Masjidil Haram, minum air Zam-Zam pakai tangan kiri. Ini subhanallah. Artinya banyak ini orang yang tidak faham. Ya maka apabila kita dapat larangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita jauhi. Kemudian yang terakhir, yang keempat dari konsekuensi syahadat kita syahadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita beribadah kepada Allah Taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang disebut dengan apa? Ittiba, mengikuti Nabi yang mulia SAW. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalnya tertolak. Maka konsekuensi kita jamaah milik Allah Taala, apabila kita telah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita beribadah pun harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan kita tidak usah tambah-tambah. Ibadah yang tidak ada dicontohkan Nabi, tidak ada diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya udah kita tinggalkan. Kita cukupkan diri kita dengan apa yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita tentu ingin mengerjakan semua amal soleh, tapi yang murni datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tadi konsekuensi kita, syahadat kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, utusan. Artinya yang membawakan perintah dari Allah Taala, menyampaikan kepada kita hamba-hamba Allah adalah utusan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak tahu jamaah milik Allah Taala apakah perkara ini dicintai oleh Allah Taala atau tidak, kita tidak tahu. Apakah perkara ini dibenci oleh Allah Taala atau tidak, kita tidak tahu. Taunya dari mana? Dari utusannya ini, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, makanya kita ikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan agama kita telah sempurna. Agama kita telah sempurna, maka kita tinggal mengikuti tuntunan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya rasa ini saja ya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke sama Ustaz Hedi ya. Ustaz Hedi ada, Ustaz Arwi, Ustaz Kifandi rutin ya. Kajiannya setiap hari apa? Setiap malam Ahad ya. Insyaallah setiap malam Ahad ya, nanti bisa ya kalau ada pertanyaan bisa dibahas nanti sama Ustaz Hedi insyaallah. Ya Ustaz Hedi, Ustaz Arwi, Ustaz Kifandi ya insyaallah. Baik, saya ini saja ya yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya utama, agar Allah Taala berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita kemurnian tauhid, dan agar Allah Taala jauhkan kita dan keluarga kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.